Halo teman-teman, jumpa kembali di Riman Vlog dan Kirin Anniversary. Ya, kali ini saya ada di mana? Di rumah mertua saya. Ternyata beliau ini juga penyayang tanaman. Nah ini di masa-masa jayanya dulu ini mahal ya kan, gelombang cinta. Sekarang juga banyak, ini sampai besar sekali dirawat. Ada satu yang menarik, tuh lihat. Cantik-cantik ya. Ternyata satu yang menarik nih, tanaman aglonema ibu mertua saya. Kalau nggak salah ID-nya Big Roy ya. Nanti tolong dikabarin kalau kurang tepat. Nah, dilihat kan? Lihat dengan tangan saya. Wah, Big Roy itu kan biasanya daunnya gede-gede, besar, rimbun, cepet banget tumbuhnya. Sepertinya ini pertumbuhannya itu kurang optimal. Cenderung tumbuh kerdil. Nah, sering dialami oleh penghobi-penghobi aglonema yang baru. Pemula, saya juga pernah ngalamin. Nah, di episode kali ini kita akan kupas kenapa tanaman bisa kerdil dan bagaimana cara mengatasinya. Ikutin terus ya sampai selesai. Terima kasih sudah mampir ke video ini. Jangan lupa klik tombol subscribe dan tekan loncengnya. Karena subscribe itu gratis, agar tidak ketinggalan dengan video-video kami. Selamat menonton! Nah, sekarang kita kupas satu persatu ya, tentang aglonema ini, yang ada di depan kita. Yang pertama adalah media tanam, ya kan? Kelihatan sekali media tanamnya apa? Ini media tanamnya tanah dicampur dengan pupuk kandang. Nah, sebenarnya kalau yang namanya tanaman itu memang wajar ya menggunakan media tanam itu tanah. Tapi saya pernah membuat video tentang aglonema, yakni 9 hal yang membuat kita gagal merawat aglonema. Nanti tonton lagi ya. Kesalahan yang pertama itu seringnya kita menyamakan dengan tanaman yang lain aglonema. Padahal tanaman aglonema ini berbeda. Aglonema cenderung menyukai media tanam yang apa? Porositasnya bagus. Jadi kalau airnya diguyur itu ngocor, dia tidak mengenang di dalam. Kemudian aerasi. Aerasi itu rongga-rongga yang ada di dalam media tanam. Itu yang bisa membuat akarnya leluasa untuk menyerap makanan. Itu aerasi. Nah, sementara kalau media tanam dari tanah dan pupuk kandang ini cenderung memadat dan membuat genangan di dalamnya. Nah, media tanam tanah ini sama pupuk kandang ini membuat kelembabannya itu sangat tinggi. Lembab terlalu lama mengundang jamur, bakteri menyerang ya kan? Sehingga ya tanaman cenderung dia tidak fokus untuk menumbuhkan pertumbuhan tanamannya, justru mereka bertahan untuk hidup. Ya, itu salah satunya kenapa dia stagnan ya. Tidak tambah daun, kayaknya berhenti segitu saja. Karena penyebabnya media tanam. Itu yang pertama. Nah, yang kedua nih, ini live langsung loh. Coba sorot lebih dekat ya kan. Nih, saya nggak ngundang siput, siputnya datang sendiri. Dia mau jadi bintang tamunya Riman Vlog, lihat. Nah, kalau media tanam aglonema yang saya buat khusus itu memang kita upayakan dengan fermentasi minim patogen. Jadi sebisa mungkin hama gangguan seperti ini tuh minim. Nah, tanah dan pupuk kandang yang tidak melewati proses fermentasi tentu menjadi tempat yang nyaman untuk hama-hama. Salah satunya siput. Ini siput kecil nih kan. Ini belum yang lain mikroorganisme yang buruk, yang tidak baik untuk tanaman juga menyerang. Duh, siputnya asik banget ya. Dia nggak tahu sedang di syuting loh. Put, kamu jadi artis nanti. Ah. Nah, yang sering dilakukan ini oleh mama-mama ya, itu pokoknya potnya itu cantik, besar, putih, enak dipandang ya kan? Tapi ya tidak proporsional seperti ini. Lihatlah, tanamannya sak kuprit, potnya segede gaban, besar sekali. Jadi seperti yang pernah saya bilang, pot itu sebaiknya menyesuaikan dengan akar.
ya kan, supaya bisa jadi tempat nyaman, mereka bisa menumbuhkan akar dengan bagus dulu. Kalau minim akar ya, akarnya ditumbuhkan bagus sehingga pertumbuhan yang lain lebih optimal. Selain pot yang terlalu besar ini, nah ini lihat lubangnya juga tidak proporsional. Ini malah buntet loh, buntet ya. Buntu ya, lubangnya cuma sedikit. Bisa dipastikan ini di dalamnya pasti ya airnya itu menggenang ya, nggak menggenang ya, teles kebes lah di dalamnya, bacek di dalamnya ini, bacek. Tentu ini mengundang banyak sekali patogen, kemungkinan jamur, bakteri itu mengganggu perakaran dari si aglonema ini. Nah berikutnya itu tentang pendapat pembudidaya dulu ya, makanya dia pecinta tanaman hias lah. Kalau yang sudah dulu itu selalu berpendapat kalau tanaman itu dikasih pot yang lebih besar nanti akan tumbuhnya juga besar gitu kan. Kalau untuk tanaman lain kemungkinan bisa jadi, tapi kalau untuk aglonema dia justru kesusahan ya. Ada dua hal, kalau memang dia bisa tumbuh subur ya bagus, kalau enggak malah mati. Karena apa? Dia mengalami serangan bertubi-tubi, apalagi tanaman yang hibrida ya, hasil persilangan itu kan dia kekuatannya itu berbeda dengan aglonema spesies. Saya pernah bikin videonya itu, video tentang aglonema spesies, aglonema alam yang bisa ditanam di tanah, karena memang ekosistem awalnya lingkungannya dia tumbuh di tanah atau di hutan, itu sudah biasa. Sementara yang hibrida ini memang perlu perlakuan khusus. Nah makanya tidak bisa aglonema ini disamakan dengan tanaman lain. Jadi potnya nanti besar, nanti justru besar. Yang ada malah dia berupaya untuk menambah akarnya semakin banyak, sementara daun-daunnya jadi lebih kerdil karena fokus untuk menumbuhkan akar. Itu pun kalau bisa tumbuh dengan bagus. Jangankan tumbuh, lah bisa jadi malah busuk akar, bahkan bisa busuk batang. Nah itu kan berarti sudah kena serangan. Tak jarang penghobi hanya sekedar menanam dan membiarkan tanpa memperhatikan kebutuhan. Apalagi kalau tanaman yang kecil seperti ini, dia itu sedang butuh-butuhnya unsur hara, terutama nitrogen, untuk pertumbuhan perkembangan bagian-bagian tubuh tanaman. Nah makanya itu tanaman seperti ini membutuhkan unsur hara dari pupuk, ya kan. Kalau ini mungkin baru bisa terpenuhi dari pupuk kandang ya, tapi belum optimal. Pupuknya NPK. Nah teman-teman bisa melihat ya beberapa contoh pupuk yang saya gunakan, tapi nanti di lain waktu lebih detailnya saya akan bahas khusus tentang NPK. Ini tentang pupuk yang dibutuhkan. Berikutnya adalah tentang kecukupan cahaya. Nah, kalau di lokasi saya di Kartasura Sukoharjo itu kan dataran rendah ya. Dataran rendah itu panasnya itu bagus. Tiap pagi dapat panas. Tapi, oh iya saya lupa ngomong, kalau saya sedang berada di Salatiga. Salatiga itu kan dataran tinggi ya. Dataran tinggi otomatis jarang cahaya, lokasinya lebih dingin. Nah, ini tantangan yang sangat berat. Dengan kondisi lingkungan seperti inilah yang membuat tanaman juga cenderung mengerdil, pertumbuhannya kurang cepat, terutama untuk aglonema. Makanya kalau sudah seperti itu, lalu bagaimana solusinya? Solusinya ya piye? Sabar, kita terima, karena memang kondisinya ada di dataran tinggi. Kemudian kalau pas ada panas matahari ya udah kesempatan untuk mendapatkan cahaya pagi-pagi dijemur ya kan, supaya bisa mendapatkan cahaya yang bagus, optimal, pertumbuhannya semakin lebih baik. Setidaknya ada 5 hal yang menyebabkan tanaman ini tumbuh tidak optimal. Tentu teman-teman sudah pernah lihat ya, ada video saya sebelumnya tentang 10 hal yang membuat tanaman aglonema bisa tumbuh lebih baik. Nah itu tonton lagi ya. Rasanya sudah cukup ya menganalisa tentang tanaman ini kenapa tumbuhnya kerdil. Nah saatnya untuk kita bongkar, kita treatment, kita perbaiki supaya tumbuh bagus, jamin. Oke, kita bongkar, kita mulai. Saya sampai bingung nih bongkarnya seperti apa ya. Aduh. Tuh cacingnya ya kan, tuh. Oh, luweng. Aduh, kebun binatang ini. Nah, lihat ya. Nih. Ada hewannya, cacing sedang jalan-jalan. Ini masuk apa ya? Oh, enggak.
Dan cenderung akarnya dia mencoba memanjang. Nah, tapi dia nggak bisa menembus media tanam dengan optimal. Dan satu hal lagi yang paling penting, ketika tanaman ini tidak mendapatkan rumah yang nyaman, tempat yang nyaman, dia cenderung mencoba melawan untuk bertahan hidup. Nah, nggak bisa tumbuh dengan maksimal akarnya. Saya belum nyentuh ini, saya yakin ini busuk. Kita lihat ya. Nah, ya kan, kelihatan sekali kan, tuh. Ini membusuk karena media tanamnya memang kurang cocok untuk ditanam hanya tanah dan pupuk kandang saja. Tuh, makanya ini harus kita treatment. Saya bersihkan dulu ya. Lah, cacingnya gede banget. Saya cuci, busuknya tadi sudah saya hilangkan sedikit. Begini kondisinya, kan kita lihat ya. Kita coba iris. Tuh kan nyepot. Nah, tuh kan ada spotnya nih. Ini kalau didiemin sebentar aja dia udah menyebar sampai sini, mati. Lama-lama bisa dipastikan mati nih. Lihat lagi. Semoga dia spotnya belum sampai. Padahal ini ada mata-mata akar, ini mata tunas, ya kan. Coba saya sampai sini aja. Oh, udah serangannya sudah berhenti di situ. Untung cuma sampai situ ya. Oke, ini udah bagus. Setelah dibongkar, seperti biasa saya selalu menggunakan larutan B1 dan antrakol. Takarannya 1 ml per 1 liter air atau 1 gram per 1 liter air ya. Ini sudah saya campur, tinggal dimasukkan. Ini stres sekali karena habis dibongkar. Jadi manfaatnya B1 itu untuk menghilangkan stres. Dibiarkan sekitar 15-30 menit. B1-nya bisa diserap untuk menghilangkan stres, sementara antrakolnya ini kan fungisida preventif, yaitu untuk mencegah serangan jamur. Apakah harus antrakol, Mas? Tidak harus ya, teman-teman bisa mengganti dengan anti Jerman misalnya. Anti Jerman Plus ini kan lengkap ya, ada fungisida, bakterisida, ada virusida ya kan. Teman-teman juga bisa mengganti dengan Bactosin. Takarannya sama, 1 ml per 1 liter air. Jangan terlalu banyak dosisnya ya. Sudah saya rendam 15 menit, kemudian sudah kering ya, sudah diangin-anginkan. Kini saatnya ditutup lukanya. Saya mau main dokter-dokteran. Teman-teman bisa menggunakan antrakol ya, dibikin pasta, ditutup lukanya. Kalau saya biasa menggunakan betadine. Betadine yang buat luka manusia. Kita tunggu kering. Nah, sambil menunggu kering, kita menyiapkan dulu potnya. Saya sudah menyiapkan 2 pot ya, yang ukuran 10 dan ukuran 12. Dan lubangnya banyak. Ini lubangnya sedikit saya tambahin lagi di samping, ya kan? Ini supaya ngocornya enak. Ini juga lubangnya udah banyak, jadi aman. Itu nanti kita sesuaikan mana yang cocok. Kemudian saya juga sudah menyiapkan media tanam. Nah, ini dia yang paling penting nih. Ini media tanam premium 7 bahan yang sudah melewati proses fermentasi. Fermentasinya menggunakan RJ37 Neoaktif yang bisa fermentasi selama 3 hari hingga 1 minggu lah. Kalau saya biar mantap 1 minggu. Ini udah bagus. Aromanya seger banget. Kalau aromanya seger tuh siap dipakai. Oke, ini yang ukuran 10 ternyata kurang besar. Ini ya, ukuran 12 lebih pas ya. Kita ganti yang ukuran 12. Oke, kita tanam. Media tanam saya ini ukuran dengan komposisi 7 bahan ini. Saat ini khusus musim hujan ya, itu udah nggak perlu lagi di bawahnya styrofoam atau dikasih batu apung atau diberi, kalau dulu apa ya, saya batu arang ya itu dulu. Sekarang nggak perlu karena sudah benar-benar poros ini, porosnya bagus. Oke, tinggal disiram. Nah, habis ini disiram air ya, karena keburu hujan. Saya tutup. Terima kasih banyak. Seperti ini jadinya. Semoga video ini menginspirasi. Terima kasih banyak, terus setia di Riman Vlog.
Sampai jumpa di video selanjutnya.